Saking kuatnya pengaruh Indonesia untuk negara lain, sampai-sampai pengadaan KAAN disorot media asing soal ini. Sahabat pecinta dunia aviasi, langkah Indonesia mengakuisisi 48 unit jet tempur KAAN dari Turki ini benar-benar jadi babak baru. Bukan sekedar belanja alutsista, tapi lompatan besar yang bikin posisi TNI AU di kancah internasional naik kelas. Ibaratnya kalau selama ini kita hanya jadi penonton di bandara melihat pesawat lain unjuk gigi, sekarang Indonesia resmi ikut terbang di langit kompetisi global dan siap manver, bukan sekedar lewat di landasan. Nah, yang lebih menarik lagi, gara-gara Indonesia, minat negara lain terhadap KAAN ini ikut melonjak. Media asing sampai heboh, loh kok Indonesia beli duluan? Bahkan ada yang bilang langkah ini bisa bikin calon pembeli F-35 mikir 2 kali. Bayangkan ya, F-35 yang selama ini dianggap bintang lapangan malah bisa tersaingi. Padahal kalau kita mundur ke belakang, perjalanan modernisasi alutsista udara Indonesia ini panjang sekali. Sejak 2016 Indonesia sudah ikut proyek KF-21 Boramae bareng Korea Selatan. Waktu pesawatnya masih bayangan alias belum ada wujud. Itu kayak ikut arisan motor listrik padahal motornya masih gambar brosur. Lalu di 2022 kita tekan kontrak 42 unit Rafale dari Prancis. Dan per Januari 2024 lunas, selesai, nggak pakai nyicil lagi. Wah, kalau ini jarang-jarang kita bisa ngomong hutang pesawat sudah lunas pesawat checklist dengan bangga. Nah, ada juga cerita soal Su-35 dari Rusia yang sempat menggantung seperti mantan yang janji mau datang tapi nggak jadi-jadi. Dan juga rencana ambil F-35 dari Amerika, tapi batal. Karena alasan keamanan dan biaya operasional yang bikin APBN bisa megap-megap. Akhirnya pilihan jatuh ke KAAN. Dan lucunya, banyak pihak justru bilang, pilihan ini lebih bagus loh. Yang bikin tambah menarik, Indonesia bukan cuma beli, kita juga akan merakit KAAN di dalam negeri lewat PT Republik Aero Dirgantara dan PT Dirgantara Indonesia, PTDI. Jadi ada transfer teknologi yang akan jadi modal besar buat kemandirian industri dirgantara nasional Indonesia. Jadi nggak cuma beli barang jadi, tapi kita juga ikut belajar cara bikinnya. Ibarat beli nasi goreng, tapi sekalian dikasih kursus cara masaknya. Namun seperti biasa, media asing nggak tinggal diam. Mereka langsung kasih sorotan. Indonesia ini kuat nggak sih bayarnya? Karena bayangkan saja, harga akuisisi KAAN ini sekitar 10 miliar dolar AS. Dan alokasi anggaran pertahanan kita masih di bawah 1% GDP. Lebih kecil dari Singapura yang sudah pegang F-35. Bahkan ada penurunan anggaran 6% gara-gara efisiensi pemerintah. Jadi pertanyaannya, dompet RI ini kuat nggak? Nah, ini bagian lucunya. Kadang kita lihat headline media asing itu bikin kening berkerut, tapi di sisi lain bikin kita senyum miris juga. Mereka heboh soal kita masih punya kewajiban bayar proyek KF-21 ke Korea Selatan. Memang benar, sempat ada revisi pembayaran dari 1,6 triliun won jadi 600 miliar won. Untungnya sebagian besar sudah dibayar. Tapi tetap saja, dari luar negeri kelihatannya seperti kita sedang ikut cicilan KPR pesawat tempur. Belum selesai soal itu, Mei 2025 lalu kita juga tanda tangan LOI untuk menambah armada Rafale. Jadi wajar saja kalau media asing bilang, Indonesia ini lagi belanja apa lagi sih? Belanjaan bulanan atau belanja jet tempur? Tapi teman-teman, langkah ini bukan sekedar soal belanja. Ada dampak politik dan strategis. Banyak pihak yang panas dingin karena langkah Indonesia bisa menggeser minat negara lain. Contohnya Spanyol. Negara itu mulai ragu dengan F-35 dan justru melirik KAAN. Bahkan pakar pertahanan mereka sampai bilang, spesifikasi KAAN ini lebih bagus loh. Dan memang kalau lihat spesifikasinya, KAAN ini bukan main. Pakai mesin asli Turki, TF35000, dengan dorongan 35.000 pon. Bisa melesat Mach 3. Itu kalau dipakai balapan sama pesawat komersial, sudah jelas pesawat sipil baru pasang sabuk pengaman, KAAN sudah balik lagi ke markas. Belum lagi dukungan radar AESA Murad 600A yang bisa deteksi ancaman dari 200 km. Jadi ibaratnya pilotnya sudah tahu, tetangga depan lagi nyiapin keributan, bahkan sebelum suara ributnya sampai. Sistem elektroniknya juga lengkap, ada RWR, ISM, ECM, sampai IRST untuk mendukung peperangan elektronik. Makanya nggak heran kalau ada media asing yang bilang, hati-hati, langkah Indonesia bisa membuat pamor F-35 Singapura meredup. Tapi di sisi lain, ada juga media yang memandang langkah ini positif. Defense News misalnya, menyebut kerjasama ini bukan hanya soal jet tempur, tapi juga soal kapal frigate Milgem untuk TNI AL, lengkap dengan rudal Atmaca yang terkenal mematikan. Jadi Indonesia bukan cuma naik level di udara, tapi juga di laut. Kalau kita tarik garis besar dari semua cerita tadi, jelas sekali bahwa Indonesia sedang memainkan peran baru di dunia pertahanan global.
bukan cuma jadi pembeli, tapi juga jadi partner strategis. Nah, inilah yang seringkali luput dari perhatian media asing. Mereka sibuk nanya, Indonesia kuat bayar nggak? Tapi jarang mau melihat bahwa ada efek domino politik dan ekonomi dari langkah ini. Coba bayangkan, ketika Indonesia merakit KAAN di dalam negeri, artinya kita bukan cuma dapat pesawat, kita dapat ilmu, dapat pengalaman, bahkan bisa membuka lapangan kerja baru. Kalau industri dirgantara kita bisa naik kelas, efeknya bisa terasa sampai ke generasi berikutnya. Jadi, ini bukan sekadar soal angkatan udara, tapi juga kedaulatan teknologi. Di sisi lain, hubungan kita dengan Turki makin erat. Presiden Erdogan sendiri sudah menekankan bahwa kolaborasi dengan Indonesia ini bukan proyek singkat, tapi jangka panjang. Jadi jangan kaget kalau suatu saat nanti Indonesia bukan hanya jadi operator KAAN, tapi juga punya kemampuan untuk mengembangkan varian baru sesuai kebutuhan TNI AU. Ibaratnya dari beli baju jadi, lama-lama bisa jahit sendiri sesuai ukuran. Nah, jangan lupa, kerjasama ini juga menyentuh ranah laut. Kapal fregat Milgem yang kita pesan dilengkapi rudal Atmaca. Kalau dilepas, jarak jangkauannya bisa bikin musuh mikir 2 kali sebelum coba-coba masuk wilayah kita. Jadi, paketnya lengkap. Udara aman, laut juga aman. Tapi tentu teman-teman, langkah sebesar ini pasti mengundang komentar. Ada yang mendukung, ada yang nyinyir. Media asing yang skeptis biasanya melihat dari sisi ekonomi, sementara yang mendukung melihat dari sisi geopolitik. Dan disinilah Indonesia sebenarnya sedang naik panggung. Kita bukan lagi sekadar penonton dalam pertarungan hegemoni teknologi militer, tapi sudah ikut main di dalamnya. Sekarang bayangkan, kalau KAAN benar-benar jadi game changer seperti yang digadang-gadang, lalu ditambah dengan Rafale, KF-21, dan Milgem, posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara bukan lagi sekadar pemain, tapi bisa jadi pusat gravitasi kekuatan baru. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.